Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 13. Di sini kami akan menyampaikan materi mengenai bab 1 dan juga bab 2, di mana materi akan dijelaskan oleh saya sendiri, kemudian oleh Lina, yang ketiga oleh Ekza, dan yang terakhir oleh Putri. Baiklah, langsung saja kita bahas ke materi yang pertama, yaitu a profile of Pentron operation. Next. Operasi dan karakteristik. Yang pertama, perusahaan minyak dan gas saat ini mungkin terlibat dalam 4 jenis fungsi atau segmen yang berbeda, yaitu eksplorasi dan produksi, yang kedua transportasi, yang ketiga penyulingan dan pemrosesan gas, dan yang terakhir adalah pemasaran dan distribusi. Selanjutnya, perusahaan minyak terintegrasi atau perusahaan minyak independen. Yang ketiga, industri minyak dan gas secara unik dicirikan oleh beberapa hal, yaitu yang pertama tingkat resiko yang tinggi, yang kedua rentan waktu yang lama sebelum pengembalian investasi diterima, yang ketiga kurangnya korelasi antara besaran pengeluaran dan nilai cadangan yang dihasilkan, yang keempat regulasi tingkat tinggi, yang kelima aturan pajak yang rumit, dan yang terakhir adalah aturan akuntansi keuangan khusus. Next. Asal minyak bumi. Jadi minyak bumi terbentuk dari bahan organik termasuk tumbuhan dan hewan laut yang hidup jutaan tahun yang lalu. Yang mana berat dan tekanan lapisan di atasnya menyebabkan partikel batuan yang terkikis membentuk batuan sedimen yang melibatkan proses kimia dan bakteri, mengubah bahan organik menjadi minyak dan gas. Setelah pembentukan, minyak dan gas bergerak ke atas melalui lapisan batuan sedimen karena tekanan dan kecenderungan alami minyak dan gas untuk naik melalui air. Bermigrasi ke atas karena formasi batuan berpori dan bermeabel, kemudian terperangkap dalam lapisan batuan yang kedap air. Selanjutnya, metode dan prosedur eksplorasi. Ya, yang pertama yaitu menerapkan teknik geologi dan geofisika atau GNG untuk mengidentifikasi daerah yang mengandung cadangan minyak bumi. Di sini juga ada yang namanya studi geologi, pendekatan geografi, yang mana sumur yang berhasil adalah sumur yang menemukan cadangan dalam jumlah yang dapat diproduksi secara ekonomis. Next. Di sini juga ada yang namanya akuisisi kepentingan mineral di properti. Yang pertama yaitu ada hak mineral, yang kedua kepentingan mineral, dan yang ketiga adalah bunga royalti. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Lina. Akuisisi kepentingan mineral di properti. Yang pertama itu ada kepentingan kerja. Dibuat melalui leasing dan bertanggung jawab atas eksplorasi, pengembangan, dan pengoperasian properti. Yang kedua ada pemilik working interest membayar semua 100% dari biaya eksplorasi, pengeboran, pengembangan, dan produksi properti. Yang ketiga itu ada overriding working interest. Non-working interest tercipta dari working interest. Next. Yang selanjutnya itu ada ORI dibuat ketika pemilik WI menjual atau mengalihkan ORI dan mempertahankan WI tersebut. Yang selanjutnya itu ada kepentingan perencanaan produksi. Non-working interest yang dibuat dari working interest dan serupa dengan ORI kecuali PPI terbatas pada sejumlah minyak atau gas, uang, atau waktu tertentu. Next. Akuisisi kepentingan mineral di properti. Bunga keuntungan bersih, bunga ada merupakan bunga non-working ini dibuat di properti darat biasanya dari working interest. Selanjutnya itu ketika dibuat dari WI, NPI dapat dibuat baik dengan dipertahankan oleh pemilik WI ketika hak milik dijual atau dialihkan atau dengan cara dicairkan. Next. Kegiatan pengeboran yang pertama itu ada kontrak, yang kedua ada rigging up, yang ketiga ada tripping out, dan yang terakhir itu ada casing. Next. Kegiatan pemulihan. Langkah produksi memindahkan minyak atau gas dari reservoir ke sumur pemulihan primer, sekunder, dan tersier. Next. Produksi dan penjualan. Kegiatannya itu seperti memisahkan minyak mentah dari gas alam dan sedimen dasar dan air. Yang kedua langsung the amount of crude oil transport is recorded on a run ticket. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Ekza. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai pengenalan akuntansi minyak dan gas. Next. Di sini ada 4 biaya dasar, yaitu biaya akuisisi yang timbul dalam memperoleh properti, biaya eksplorasi yang dikeluarkan dalam eksplorasi lahan,
biaya pengembangan, yaitu yang muncul dalam mempersiapkan cadangan minyak, dan terakhir ada biaya produksi dalam mengangkat biaya dan gas ke permukaan serta dalam mengumpulkan, merawat, dan menyimpan minyak dan gas. Next. Di sini ada kategori cadangan. Yang pertama ada sumur eksplorasi, yaitu drill well yang belum terbukti memiliki cadangan. Ada sumur dalam pengembangan atau development well, yaitu sumur tambahan yang memiliki cadangan dan dilakukan pengeboran tambahan hingga tingkat tertentu. Ada klasifikasi exploratory well yang tergantung pada teknik dan geologi, bukan angkutan. Dan yang terakhir ada istilah sumur minyak dan gas, yaitu ada sumur well cut, sumur delineation, dan sumur extension. Next. Selanjutnya ada tahapan dalam pengakuan cadangan minyak dan gas. Saat baru sewa dilakukan pengeboran pada area yang belum diketahui memiliki cadangan, lalu dilakukan pengeboran sumur pertama hingga keempat yang dianggap sebagai exploratory well, dan dilakukan penambahan sumur yaitu sumur kelima dan dianggap sebagai development well. Next. Di sini ada metode akuntansi biaya historis yang dihitung menggunakan salah satu metode akuntansi biaya, yaitu metode successful effort dan metode full cost. Perbedaan utama pada metode successful effort dan full cost dalam kapitalisasi atau pembenahan. Dan dalam kata lain, kapan waktu dianggap sebagai beban atau kerugian dengan pendapatan. Perbedaan lainnya adalah ukuran biaya utama atas biaya-biaya yang diakumulasikan dan diamortisasikan. Lalu ada tengah dari successful effort adalah sewa, lahan, penyimpanan minyak dan gas. Sebaliknya, biaya utama dari full cost adalah negara. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami, Putri Aida. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan jelasin tentang perkembangan metode akuntansi sejarah dan status saat ini, di mana akuntansi untuk kegiatan produksi minyak dan gas menimbulkan banyak teknis dan teoritas masalah. Karakteristik industri seperti berisiko tinggi, biaya investasi yang tinggi, kurangnya korelasi antara ukuran pengeluaran dan nilai cadangan yang dihasilkan, terakhir rentang waktu yang lama dari saat biaya pertama kali dikeluarkan sampai manfaat diterima. Kemudian pada tahun 1969, American Institute of Certified Public Account menerbitkan studi riset akuntansi nomor 11, Laporan Keuangan dalam Industri Ekstraktif. Penelitian ini mendukung metode akuntansi upaya sukses terlepas dari penelitian ini, Dewan Prinsip Akuntansi memilih untuk tidak mengeluarkan opini sehingga membutuhkan penggantinya. Dewan Standar Akuntansi Keuangan untuk menangani masalah yang kompleks dan sensitif secara politis seputar metode akuntansi yang tepat untuk eksplorasi minyak dan gas, pengembangan dan biaya produksi. Pada tahun 1975 sebagai tanggapan atas embargo OPEC dan akibat kekurangan minyak dan gas di Amerika Serikat, Undang-Undang Energi dan Konservasi Federal disahkan. Tindakan ini mengharuskan SEC harus meresapkan aturan akuntansi minyak dan gas atau menyetujui aturan akuntansi minyak dan gas yang dikembangkan oleh FASB. Kemudian ada RRA atau Cadangan Pengakuan Akuntansi. Saat penerbitan ASR 257 dan ASR 258, SEC menyatakan bahwa mereka percaya baik biaya penuh maupun upaya yang berhasil tidak memberikan informasi yang mengenai posisi keuangan atau hasil operasi perusahaan minyak dan gas. SEC memperkenalkan RRA atau metode penelitian cadangan yang harus dimasukkan dalam laporan keuangan utama. Kemudian di sini ada PSAK 69 atau publik perusahaan, di mana dia itu berbasis sejarah. Kemudian ada berbasis nilai dan perusahaan publik non-publik diwajibkan untuk mengungkapkan 2 item informasi. Next, SE Accounting. Di sini ada ekuisisi di mana biaya perolehan bruto dikapitalisasi sebagai properti yang belum terbukti sampai cadangan terbukti ditemukan atau sampai properti tersebut ditinggalkan atau mengalami penurunan nilai. Di mana jika cadangan terbukti ditemukan, properti diklasifikasi dari properti yang belum terbukti menjadi properti yang terbukti.
Kemudian exploration, di mana biaya dan pengeboran dibebankan pada saat terjadinya, di mana biaya pengorbanan dikapitalisasi sementara sebagian sumur dalam proses sampai penentuan apakah cadangan terbukti setelah ditemukan untuk sumur yang sudah terbukti, di mana biaya pemboran dialihkan ke sumur dan peralatan dan fasilitas terkait dan dibebankan ke beban khususnya beban DDNA karena produksi terjadi, jika tidak maka dibebankan. Berikut ada ilustrasi contoh dari SE Accounting. Kemudian di sini ada ilustrasi dari akuntansi FC. Mungkin cukup sekian materi dari kami. Jika ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.